Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Baik, jadi apa yang disampaikan pada materi atau kajian diskusi di awal tadi merupakan kajian yang perlu kita sama-sama mutolaahkan. Tentunya berlandaskan kepada tema yang kita sama-sama dengar mengenai menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam hal ini kami persilahkan kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sekiranya bisa menanyakan apa mungkin faedah-faedah yang akan muncul ketika Al-Quran dan Sunnah itu sudah dihidupkan, atau mungkin bagaimana cara kita menghidupkan Al-Quran dan Sunnah, atau bisa saja apa kemudian yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin misalkan dalam menghidupkan Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, mungkin ini sebagai pengantar saja dulu. Nanti yang serahkan kepada saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan silahkan langsung saja bisa ditanyakan. Terima kasih. Silakan Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Dari awal yang dengar segala yang telah dipaparkan oleh Ustadz Jumadri Hadi, yang perlu tanyakan bagaimana cara menghidupkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana supaya berkelanjutan untuk pengamalannya, istiqomahnya. Jangan kita sekedar mengucapkan saja, tapi bisa kita terus berkelanjutan cara kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Mungkin dari Ustaz Mulis ada yang Azim mungkin bisa dikasih tanggapi atau bagaimana, ada masukan atau ada jawaban yang lain, silakan. Ya, jadi inilah menjadi pertanyaan kita semua dan kaum muslimin. Pertanyaan sekaligus sebagai ikhtiar untuk menjawab dan menjalankannya. Nah, kita beranjak dari mengingat sejarah lah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ya berjuang menegakkan agama Islam ini terus menerus, dan bagaimana Rasulullah SAW di dalam perjuangan beliau dengan sebab turunnya wahyu yaitu Al-Quran, dan kemudian beliau diberikan ilham, diberikan pemahaman terhadap agama, terhadap kehidupan umat manusia, lalu lewat hadis beliau memberikan hukum dan sebagainya dari segala bentuk permasalahan umat. Nah, begitu juga bagaimana setelahnya para sahabat berusaha untuk menghafal Al-Quran, kemudian berusaha untuk membukukan Al-Quran, kemudian bagaimana para tabi'in sampai ulama yang kita kenal banyak sekali, beliau berusaha untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji, menelaah, bahkan menuntut ilmu alat yang bisa memberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga pemahaman
beliau sangat sempurna, pemahaman beliau lengkap. Nah sekarang kita ini tinggal membaca karangan-karangan beliau, tinggal membaca pendapat-pendapat beliau yang dihasilkan dari kajian-kajian beliau. Nah jadi bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis? Tentunya dengan mengingat diri kita. Kita ini adalah seorang muslim. Kita ini adalah orang yang beriman. Nah tentu Al-Quran ini juga termasuk bagian dari itu. Jadi kita percaya terhadap kitab, percaya kepada Al-Quran dan Al-Karim, bahwa Al-Quranul Karim ini adalah petunjuk, tidak ada keraguan-raguan. Nah ketika kita sadar dalam kehidupan kita misalnya banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu problem pribadi, keluarga, masyarakat, umat, di dalam pergaulan, dalam kehidupan, di dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu terkadang kita ini lupa kepada patokan, acuan. Padahal Al-Quran itu adalah referensi, acuan berpijak. Nah, kesadaran terhadap acuan berpijak itu, kesadaran terhadap bahwa Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu yang perlu kita tumbuhkan. Nah, ketika kita sudah sadar terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita Al-Qur'anul Karim, telah mengajarkan, memberitahu kita bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk, Al-Qur'an itu adalah obat, Al-Qur'an itu adalah penenang hati, Al-Qur'an itu adalah petunjuk, referensi, sinar, cahaya, yang mana nanti kita tidak akan terjerumus di dalam gelap gulita karena sudah ada petunjuk. Nah jadi langkah awal adalah kesadaran bahwa kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Alkitab, Al-Quranul Karim. Nah kesadaran inilah yang menjadi dasar kita untuk bisa membaca. Kemudian setelah membaca, mengkaji, menelaah, meneliti, dan pada akhirnya kita insya Allah bisa mengamalkannya. Lalu kenapa kita ini, kalau kita lihatlah, baik itu lewat diri kita, evaluasi diri, keluarga kita, masyarakat kita, itu lebih banyak yang susah tuh. Kita ini banyak ini merana, sengsara, merasa sengsara, menderita. Kita ini merasa susah, miskin dan sebagainya. Padahal sudah ada Al-Quran, sudah ada Al-Hadis, sudah ada fatwa-fatwa wasiat para ulama yang menjadi acuan. Nah maka pertanyaan tadi itu kita awali dengan kesadaran bahwa kita ini diberikan lewat Rasulullah SAW Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Nah ketika kita paham bahwa kita ini ada seorang muslim yang memiliki kitab, yang yakin terhadap Al-Quran, maka mulailah di situ kesadaran kita untuk membaca, bahkan menghafalkan. Yang alhamdulillah banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita yang telah menghafal Al-Quran. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya tentunya kita berusaha belajar sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa menghafal, minimal berusaha menjalankan satu persatu dari Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran ini bisa kita baca, bisa kita jadikan pedoman. Nah karena Al-Quran ini ya selalu memberikan ketenangan. Kalau kita membaca Al-Quran, tentu hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Apalagi kita memahami arti Al-Quran, apalagi menjalankannya, maka sudah tidak ada kesusahan di situ. Nah intinya adalah mari kita sadar bahwa yakin terhadap Al-Quran itu termasuk rukun iman, termasuk yang harus kita percayai dan bahkan mudah-mudahan bisa kita jalankan. Nah inilah usaha kita supaya bagaimana Al-Quran ini kita pegang teguh, Al-Hadis ini kita pegang teguh, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya bahwa aku telah meninggalkan dua perkara, yang mana dua perkara ini tidak akan menyesatkanmu. Kalian tidak akan sesat ya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah maksud dari hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah pertanyaan kita sekarang bagaimana kita bisa menjalankannya? Tentu dengan selalu mengingat
bahwa kita ini seorang muslim, kita ini punya kitab Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan mengingat itu kita berusaha untuk membaca, menghafal, bahkan menjalankannya. Ya, demikian. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara kita. Jadi pada kuncinya adalah, pada intinya yang pertama yaitu bisa kita tangkap tadi bahwa apapun bentuk ajaran yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kita tentunya berikhtiar, berupaya untuk terus menelaah, mengkaji, bahkan mampu untuk melaksanakannya. Nah, artinya di situ ada proses pembelajaran nih, Kang, dari diri kita, kesadaran diri bahwa kita ini lemah begitu dalam hal memahami faedah-faedah yang kita temukan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah seperti yang disampaikan tadi, itu adalah pegangan, ya, pondasi, atau bahasa orang itu the way of life, pandangan hidup bagi seorang mukmin itu. Maka tentunya di sini perlu kita sama-sama mempelajari, baik itu dari tata bahasanya, peribahasa yang disampaikan, makna terutama terkait dengan segala bentuk, baik itu tentang hukum, kemudian tentang peringatan, kemudian tentang perintah dan larangan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, mungkin ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan kembali oleh Al-Ustadz Saleh, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang tanyakan kepada Pak Ustadz seperti tadi. Sudah tentu Quran dan hadis ini adalah pedoman bagi umat Islam jadinya Pak Guru, ya. Bukan untuk pedoman untuk orang Kristen, kan. Tentu orang Islam saja, ya, dengan orang mukmin. Jadi setelah orang Islam itu jadikan pedoman, segala isinya sudah dia pahami, Al-Quran dia sudah pahami, hadis sudah dia pahami, tapi dia langgar sama orang Islam ini, Pak Guru. Bagaimana hukumannya kepada orang Islam yang melanggar terhadap aturan-aturan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Karena zaman sekarang ini kalau kita lihat orang Islam ini banyak yang melanggar hukum agama dan isi Al-Quran, Pak Guru. Mohon Pak Guru jelaskan kami supaya kami lebih paham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum Tiang bertanya, Tiang mau sedikit menanggapi tadi pertanyaan pertama dari Paman Saleh tentang bagaimana menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah dijawab oleh Pak Guru tadi dengan cara, salah satunya adalah apa yang kita dan saudara-saudara kita yang lakukan pada malam hari ini, diskusi dan membongkar apa makna dari karangan-karangan para ulama, terutama guru besar kita yang saat ini kita bahas, wasiat beliau tentang menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, yaitu dengan cara salah satu sedikit saja dengan seperti ini, bermutalaah, diskusi dan sebagainya. Hanya saja ada sedikit perbedaan dari zaman Rasulullah dengan zaman kita saat ini. Mungkin bukan sedikit, ya, banyak sekali perbedaannya. Kalau dulu pas zaman Rasulullah, ketika berangsur-angsur sebuah ayat itu diturunkan, sambil para sahabat Rasulullah dan para sahabat menghafalkan dengan lisan, langsung mempraktikkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Bedanya pertanyaan Tiang di sini, melanjutkan pertanyaan Paman tadi yang kedua, tantangan kita di zaman sekarang lebih besar. Kalau dulu maklum ketika
kebenaran itu datang langsung diamalkan karena keyakinan yang begitu tinggi. Sedangkan sekarang berbeda, yang menjadi tabir penghalang untuk mengamalkan itu adalah dari bagaimana kita mencari guru. Kan gurunya sekarang sudah banyak orang pinter ya, intelektual. Dari sisi keilmuan, yang hafal Al-Quran banyak. Bahkan bukan hanya orang muslim, non-muslim pun banyak yang menghafal Al-Quran itu. Dan juga yang menjadi pertanyaan besar kita, dari sisi mana kok bisa ketika sudah banyak yang mengerti, sudah banyak yang paham penyampaian atau ayat dan as-sunnah itu, kemudian itu digunakan sebagai dalil untuk menutupi sebuah kesalahan yang dilakukannya. Banyak yang menggunakan dalil-dalil untuk menutupi kesalahannya sendiri. Itu pertanyaan besar sekali yang melanjutkan, ada sangkut pautnya dengan pertanyaan kedua Paman yang tadi. Banyak orang Islam sendiri, tapi sedikit yang ampureng nggih. Sedikit yang pernah dengar niki perbedaan Al-Qur'an dengan Alkitab di sana digunakan di dalam Al-Qur'an itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dengan kalau bahasan Paman tadi Al-Qur'an itu adalah yang menjadi petunjuk hanya kepada orang muslim saja. Beda. Al-Qur'an di sana dibedakan khusus kepada semua manusia. Inna nahnu nazzal ayatnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Linnas secara umum keseluruhan, tanpa memandang muslimkah, kristenkah, Hindu, Buddha dan sebagainya, itu semuanya bisa menjadi pedoman umat manusia. Al-Qur'an di sana digunakan. Dan kenapa dibedakan di dalam surat Al-Baqarah di sana ayat kedua ya kalau nggak salah Pak Guru ya. Ayat kedua di sana Allah tidak menggunakan Al-Qur'an, tapi digunakannya kalimat dzalikal kitab, Alkitab di sana yang digunakannya. Maka lebih lebih spesifik, lebih spesifik lagi, lebih detail gitu. Alkitab yang mana sih sebenarnya? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab di sana memang berbagai macam mufasir mengatakan kalau Alkitab bermakna Al-Qur'an di sana. Tapi perbedaannya Al-Qur'an dengan Alkitab di sana itu, kalau Alkitab di sana digunakannya khusus hudal lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mendapat petunjuk dari Alkitab itu. Tidak untuk umat yang Kristiani, saudara-saudara kita yang Kristiani, Hindu dan yang berbeda pemahaman itu. Alkitab di sana khusus kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa begitu ya. Sebenarnya panjang sekali kalau dijabarkan. Yang fokuskan pertanyaan yang tadi, bagaimana, apakah dari sisi apakah sebenarnya tepat kurangnya pendidikan kita ini, tentunya di dalam negeri kita khususnya di Indonesia. Sudah dari sisi keilmuan mungkin sudah insya Allah lah nggak diragukan ya. Dari sisi intelektual udah bun terkenai lamun ngapal Al-Qur'an kan ini udah marah aing ngelik lah julu aneh. Tapi hanya saya tepat kurangnya bagaimana pengamalan itu. Itu yang tanyakan, kira-kira mungkin ada cara-cara yang lebih efektif untuk mengatasi hal itu. Sekian hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua sisi, baik itu pertanyaan dan jawaban dari saudara kita tadi, saudara Azim, Pak Guru ya. Ini pertanyaannya itu bagaimana sebetulnya bagaimana cara kita mau mengamalkan begitu ya, supaya esensi hakikat dari pemahaman seorang manusia seperti yang disampaikan tadi, misalkan hudal linnas. Jadi Al-Qur'an ini kan petunjuk begitu ya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang mukmin saja nih. Nah, ini salah satu jawaban menurut yang di surat Al-Baqarah itu. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Azim ini lebih spesifik, lebih khusus begitu kaitan dengan pengamalan sebetulnya.
berkaitan dengan pengamalan Al-Quran ini. Nah, barangkali bisa dijawab oleh saudara kita. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi kalau kita misalnya berpatokan mengacu kepada Al-Quran, semua karakter, sifat, tingkah laku, keadaan, situasi, kondisi itu sudah dijelaskan. Karena Al-Quran itu bukan saja tentang ibadah, bukan saja tentang akidah, tetapi Al-Quran itu juga menjelaskan tentang sejarah. Nah, sejarah orang-orang yang mengamalkan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah orang-orang yang ingkar sudah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam lanjutan surah Al-Baqarah tadi itu dijelaskan di situ bagaimana orang-orang yang walaupun diberi peringatan tetap tidak akan beriman. Nah, sementara tadi itu orang yang betul-betul yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka kriteria atau karakteristik atau indikator orang-orang yang bertakwa itu sudah dijelaskan di kelanjutan ayat tadi itu. Mana dia? Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian daripada harta-harta mereka. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaikam, yaitu orang-orang yang beriman terhadap apa-apa saja yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka juga beriman terhadap apa-apa yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kitab Taurat, Injil, Zabur. Beriman. Nah, Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab yang ada. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun Nabi, nah, yaitu penutup daripada Nabi dan Rasul. Nah, dan juga beriman terhadap hari kiamat, yakin terhadap hari kiamat. Nah, ketika tidak ada keimanan terhadap ini semua, tentu tadi itu keingkaran itu, walaupun mungkin seorang muslim, mukmin, Islam, tapi tidak beriman, tidak berpatokan terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Rasulullah SAW, maka terjadilah pengingkaran. Karena tidak takut. Jadi tidak takut terhadap balasan-balasan yang ada. Hari pembalasan tidak yakin masalahnya, tidak ada surga, tidak ada neraka. Memang paham yakin, tapi tidak ada pengkajian, tidak ada telaah, tidak ada pendalaman terhadap ajaran agama terutama Al-Quran dan hadis. Maka tentunya tadi itu walaupun paham, walaupun tahu, tetapi kesadaran itu yang tidak ada. Maka di sini dijelaskan kisah bagaimana orang-orang kafir dulu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama ada, baik diperingati maupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah menutup hati-hati mereka, telah menutup pendengaran mereka, telah menutup mata-mata mereka. Nah, inilah yang na'udzubillah, kita termasuk golongan itu, na'udzubillah, karena akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi walaupun Islam tapi munafik, sama seperti orang kafir, jadi tidak beriman gitu. Artinya bahwa diberikan peringatan-peringatan untuk menjalankan agama tapi tidak mau karena sudah ada tutupan. Nah, maka konteks zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda, karena itu sudah dijelaskan juga. Zaman yang terbaik itu kan pada zaman Rasulullah, kemudian sahabat, terus sampailah ke kita. Nanti sampai ke sana itu terjelek. Makanya akhir zaman tuh.
Zaman terbaik. Zaman seninane nggih. Nah, zaman mungkarot, ya, zaman now ini zaman mungkarot. Nah, nanti semakin ke belakang itu semakin mungkarot. Nah, yang now-nya sudah mungkarat, nanti semakin mungkarot gitu kan. Semakin mungkarot nanti. Nah, terus bagaimana solusinya ketika kita paham misalnya situasi, contohnya dalam konteks pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan banyak aturan sudah diterapkan. Banyak kebijakan-kebijakan. Ketika pejabat, menteri berubah, ya berubah juga kebijakan-kebijakan. Maka perspektif agama Islam, kalau ajaran sistem-sistem pendidikan dan sistem-sistem yang lainnya tidak berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu akan sesat, tentu akan dolal. Karena tidak berpegang terhadap kedua tadi itu, perspektif hadis tadi. Yaitu yang ditinggalkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi selama tidak ada patokan-patokan yang dikaitkan ke sistem-sistem yang berlaku seperti sistem pendidikan, maka di situ terdapat kesesatan-kesesatan, kedolalan, kegelapan. Maka apa yang harus kita lakukan? Allah telah menjelaskan cara kita. Nah, bagaimana cara bersikap untuk menghadapi segala situasi sudah ada. Misalnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, ini harus muncul di situ yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana caranya? Ya mengajak dengan hikmah tadi yang kita bahas itu. Dengan nasihat yang baik, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Caranya. Nah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada muncul pengislah harus muncul di situ pejuang-pejuang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintah untuk melaksanakan kebajikan, melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, melaksanakan ajaran agama itu Al-Quran dan hadis, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Jadi harus muncul di situ orang-orang yang betul-betul jujur, ikhlas, berani, yakin, ikhlas, istiqomah dalam berjuang. Nah, walaupun mungkin banyak yang paham, banyak yang ngerti agama, tetapi di situ tidak berani, tidak amanah, tidak jujur, tidak yakin, tidak ikhlas, maka hancur juga. Maka disinilah Al-Quran, Al-Hadis menjelaskan supaya muncul penegak-penegak kebenaran, supaya muncul orang-orang yang berjiwa murni, tegak teguh pendirian terhadap agama. Jadi pendirian untuk menjalankan sumber-sumber hukum yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan qaulil ulama itu harus ada. Nah, sehingga muncul terutama sekali yang paham agama harus muncul di situ, sehingga kemungkaran-kemungkaran itu bisa hilang dari muka bumi ini. Misalnya di sistem pendidikan. Jadi yang diharapkan sekarang oleh Islam adalah munculnya akademisi, sarjana, master, doktor, profesor, tuang guru, ahli wirid yang mampu tegak teguh pendirian, menegakkan sumber daripada sumber hukum yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, dan qaulil ulama. Perkataan, nasihat, fatwa, ajaran para ulama harus disebarkan, harus ditegakkan, harus disisipkan di dalam sistem-sistem pendidikan sehingga pendidikan kita mudah-mudahan semakin baik. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi seperti tadi, penegak kebenaran. Betul-betul tegak teguh mempertahankan dasar sumber dari segala sumber hukum yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, wasiat, fatwa para ulama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin sudah sangat jelas ya. Jadi memang pada intinya yaitu marilah kita sama-sama, jadi selain membaca Al-Quran juga mari kita belajar sama-sama untuk menelaah, mengkaji, merenungkan, bahkan mampu untuk belajar untuk mengamalkan dari ajaran-ajaran nilai-nilai Al-Quran itu. Karena bagaimanapun juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam salah satu ayat Al-Quran, jadi ini adalah petunjuk bagi semua manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini salah satu dari
fungsi Al-Quran itu sebagai pondasi hidup, sebagai jalan hidup, sebagai kunci atau dasar di dalam mengemban amanah kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini. Saya pikir itu sangat, jawaban-jawaban yang tadi sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mungkin barangkali alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari dan pahami melalui menghidupkan Al-Quran dan Sunnah mudah-mudahan menjadi pondasi dasar kita mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke depan. Demikian pertemuan ini kami sampaikan. Marilah kita sama-sama menutup dengan sama-sama melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terus memberikan kita hidayah, inayah dan petunjuk taufiknya kepada kita semua sehingga kita mampu menghidupkan Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.